Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Gaby dan Gabriel. Saat itu Gaby sedang mencoba gaun pengantin yang akan ia kenakan untuk hari pernikahannya yang tinggal beberapa hari lagi dengan Gabriel. Kemudian cerita membawa kita kembali ke masa lalu saat pertama kali Gabriel dan Gaby berkenalan. Momen perkenalan mereka terjadi di sebuah bioskop di mana Gabriel dan teman-temannya sedang mengomentari film yang baru saja mereka tonton. Gaby yang kebetulan mendengar kritikan tersebut merasa tidak terima karena menurutnya film itu cukup bagus. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. Namun dari perdebatan tersebut mereka menemukan bahwa mereka memiliki kesamaan hobi yaitu menonton film. Sejak saat itu mereka semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama untuk menonton dan mendiskusikan film. Suatu hari Gaby mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya yaitu Dennis. Dia curhat bahwa ia jatuh cinta pada seorang pria yang baru saja ia kenal, ialah Gabriel. Mendengar pengakuan tersebut Dennis merasa cemburu. Ternyata selama ini Dennis sudah lama suka kepada Gaby. Namun ia tak punya nyali untuk mengatakannya. Dennis merasa bimbang antara perasaan cintanya yang tak terungkap atau kebahagiaan sahabatnya yang sudah jelas-jelas sedang jatuh cinta. Ia ingin mendukung Gaby namun di sisi lain hatinya merasa sakit karena menyadari bahwa kesempatan untuk bersamanya mungkin sudah hilang. Gaby yang tidak menyadari perasaan Dennis terus bercerita tentang Gabriel yang kini sudah dekat satu sama lain. Ia merasa senang berbagi kebahagiaannya dengan Dennis, sahabatnya yang selalu ada untuknya. Sementara itu Denny berusaha menyembunyikan perasaannya. Berharap suatu hari bisa menerima kenyataan dan merelakan Gaby bahagia dengan pilihannya. Keesokan harinya Gaby dan Gabriel semakin bertemu untuk membahas berbagai hal tentang perfilman. Suatu hari ketika mereka sedang menonton di bioskop tiba-tiba tampil adegan kuda-kudaan yang membuat Gaby seakan ingin melakukan hal itu. Gabriel yang paham situasinya mencoba menenangkan Gaby dengan sebuah kecupan manis. Sayangnya pada saat yang bersamaan Dennis yang baru saja tiba di sana menyaksikan adegan tersebut. Yang membuatnya merasa galau dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Hari demi hari berlalu dan Gaby semakin datang ke rumah Gabriel. Mereka terlihat semakin dekat menikmati kebersamaan mereka yang penuh kebahagiaan. Suatu hari setelah menghabiskan waktu bersama mereka memutuskan untuk kuda-kudaan. Setelah permainan itu selesai Gaby menemui Dennis untuk bercerita. Dengan gembira dia menceritakan bagaimana ia kaget melihat ukuran batang Gabriel yang sangat panjang kayak terong. Namun di sisi lain Dennis merasa sangat kecewa. Baginya sulit menerima kenyataan bahwa Gaby sangat mudah diajak bermain kuda dengan pria yang baru saja ia kenal. Meskipun merasa cemburu dan terluka Dennis mencoba untuk mendengarkan cerita Gaby dengan tenang. Gaby yang tidak menyadari perasaan Dennis terus berbicara tentang betapa yakinnya dia bahwa Gabriel adalah pria yang bisa dipercaya dan tidak mungkin mengkhianatinya. Dennis berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Dia tahu bahwa perasaannya tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Gaby sudah memilih Gabriel. Pada suatu malam Gaby dan Gabriel memutuskan untuk kembali menonton film di bioskop kesayangan mereka. Di tengah suasana romantis tersebut Gabriel memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya yang terdalam kepada Gaby. Dengan penuh cinta dan harapan Gabriel melamar Gaby dan mengajaknya untuk menikah. Gaby yang sangat mencintai Gabriel tanpa ragu dan dengan hati yang berbunga-bunga langsung menerima lamaran tersebut. Sejak saat itu mereka memutuskan untuk tinggal bersama sambil menunggu hari pernikahan mereka yang dinanti-nantikan. Namun suatu hari mereka terlibat cekcok yang cukup sengit mengenai undangan pernikahan. Gabriel yang keras kepala dan enggan mendengarkan masukan dari Gaby membuat Gaby sangat emosi dan memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya yaitu Dennis. Gabriel berkali-kali mencoba menghubungi Gaby melalui telepon tetapi Gaby yang masih marah tak menghiraukannya. Ketika Gabriel mencoba menelpon Gaby saat sedang menyetir konsentrasinya terbagi dan ia kehilangan kendali atas mobilnya yang mengakibatkan kecelakaan fatal dan Gabriel meninggal seketika di tempat kejadian.
Kejadian tragis itu membuat Gaby sangat terpuruk dan merasa sangat bersalah. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Gabriel telah pergi untuk selama-lamanya. Setiap hari terasa mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Gaby yang tidak rela kehilangan sosok Gabriel yang sangat berarti dalam hidupnya. Keesokan harinya Gaby terbangun dengan perasaan yang sangat terkejut. Setelah membuka matanya ia melihat Gabriel sedang sibuk menyiapkan masakan di dapur. Pada awalnya Gaby tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun Gabriel meyakinkannya dengan memeluknya erat yang membuat Gaby menangis haru. Malam harinya Gaby kedatangan tamu yaitu rekan-rekan kantornya dan juga Dennis yang datang dengan niat untuk menghiburnya. Kehadiran mereka membuat roh Gabriel merasa terganggu. Dan Gaby pun berusaha menenangkan Gabriel yang gelisah. Dennis yang melihat Gaby berbicara sendiri memanggilnya agar bergabung bersama mereka. Seiring berjalannya waktu Gaby dan Gabriel merayakan ulang tahun hubungan mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka mengabadikan momen tersebut dengan berfoto-foto bersama. Namun ia kaget karena tidak ada foto yang menunjukkan keberadaan Gabriel. Hal ini membuat Gaby merasa hampa meskipun ia selalu ditemani roh Gabriel. Perasaan ini semakin kuat membuatnya seolah-olah ada bagian yang hilang dalam hidupnya. Suatu hari Dennis mengajak Gaby untuk berbicara serius. Di sana Dennis memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya yang telah lama terpendam. Mendengar hal itu Gaby sangat terkejut dan bingung tidak tahu bagaimana harus merespon. Dia lalu pergi meninggalkan Dennis tanpa kata-kata. Keesokan harinya Dennis kembali mengajak Gaby untuk mampir ke apartemennya. Saat Gaby membahas pria pekerjaan Dennis tiba-tiba mencium bibirnya. Tindakan Dennis ini membuat Gaby terkejut namun Dennis kembali meyakinkannya akan perasaannya tulus mencintai Gaby. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama menunggu momen ini dan berharap Gaby bisa memberi kesempatan. Pada suatu malam Gaby bercerita pada Kak Pril tentang pertemuannya bersama Dennis. Kali ini tentu saja membuat Kak Pril tersebut cemburu dan emosi. Kak Pril kemudian menunjukkan tanda-tanda kehadirannya secara nyata terutama Gaby berdekatan dengan Dennis di tempat kerja. Perilaku Pril ini membuat Gaby kesal hingga yang memutuskan mengajak Pril ke kuburannya seolah-olah menyadarkan Pril bahwa dia tidak. Pril yang belum bisa menerima perkataan pahit itu pantas pergi meninggalkan Gaby di sana. Malam harinya Gaby merasa sedih kemudian pergi ke apartemen Dennis. Melihat kesedihan Gaby, Dennis berusaha menghiburnya dengan mengajak Gaby bermain futsal. Gaby menerima ajakan tersebut dan mereka pun bermain futsal bersama-sama. Selama permainan Dennis berhasil menjebol gawang Gaby dan kebersamaannya membuat Gaby merasa sedikit lebih baik. Keesokan harinya Gaby dan Dennis sedang berbunga-bunga. Dennis mengantar Gaby kembali ke apartemennya. Saat mereka sedang berpelukan tiba-tiba Pril muncul dan membuat Gaby mengusir Dennis dari apartemennya. Setelah itu tubuh Pril berlahan-lahan mulai menghilang. Ternyata selama ini Pril kehabisan tidak bisa pergi ke akhirat karena Gaby masih menahannya. Namun setelah Gaby buka hatinya untuk Dennis, tubuh Pril yang perlahan-lahan menghilang. Meskipun demikian Gaby masih bimbang tak mau kehilangan Pril sepenuhnya membuat raga Pril kembali utuh. Keduanya kembali sama-sama meskipun situasi sini hanya menambah kebingungan dan ketidakkepastian bagi Gaby. Gaby kini berada dalam dilema besar di saat satu sisi rasa nyaman dan membuka hatinya untuk Dennis yang selalu ada untuknya. Namun di sisi lain kehadiran roh Pril terus menghantui pikiran Gaby membuatnya sulit untuk melupakan cinta yang pernah dimiliki. Dennis merasa dijauhi oleh Gaby dan memutuskan untuk menanyakan kenapa sebenarnya terjadi. Gaby kemudian mengakui bahwa dia masih mencintai Pril sehingga dia tidak bisa menerima Dennis sepenuhnya. Pada suatu hari Gaby dan Pril kembali terlibat adu mulut mengenai Dennis yang membuat Gaby kehilangan fokus saat menyetir dan mengalami kecelakaan. Beruntungnya Gaby tidak mengalami luka serius.
Di saat itu Pril menyadari mereka tidak akan pernah bisa bersatu lagi dan bahwa Dennis satu-satunya yang datang memberikan cinta sejati kepada Gaby. Ketika Gaby telah pulih dari kecelakaan, Pril mengatakan dengan tulus bahwa dia merelakan Gaby dengan lelaki lain demi kebahagiaannya. Perlahan-lahan roh Pril menghilang di hadapan Gaby, meninggalkannya dan harapan bahwa dia akan menemukan kebahagiaan bersama Dennis. Waktu pun berlalu dan pada akhirnya cerita Gaby dan Dennis mengunjungi makam Pril. Mereka membawa bunga dan berbicara dengan penuh keharuan di depan makam Pril. Dennis selalu memeluk Gaby yang sedang hamil, mengungkapkan kebahagiaan mereka yang akan segera menjadi orang tua. Gaby sendiri mengucapkan terima kasih kepada Pril atas cinta dan kenangan yang telah mereka bagikan serta mengakui meskipun Pril sudah tiada, dia selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Tak berselang lama film pun selesai.